eh, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ya, tadi masih dalam perjalanan, kondisinya juga macet, hujan juga di sini. Jadi hari ini mungkin karena mau mendekati persiapan buka puasa ya, mungkin saya hanya poin-poin saja ya yang saya akan jelaskan. Jadi karena juga materi yang minggu lalu saya nggak masuk ya, jadi hari ini kita dua materi ya saya padatkan, tapi masih dalam eh, hubungan ya ataupun berrelasi ya, berkorelasi antara materi satu dengan materi lainnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi pertama adalah kategorisasi fisika kimia nutraceutical, dan materi berikutnya adalah terkait teknik ya analisa yang dilakukan di produk nutraceutical ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kategorisasi fisika kimia nutraceutical ya? Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya ya, ada perkuliahan ya, peran nutraceutical pada tubuh ya, itu karena ada suatu komponen ya ataupun senyawa bioaktif ya yang ditemukan ya di dalam nutrisi ataupun nutraceutical tersebut. Nah, di sini kita akan melihat karakterisasi fisika kimianya di dalam produk tersebut ya. Baik itu yang sifatnya fisika maupun kimianya ya. Seperti itu. Oke, apa saja tujuan dari kita memahami karakterisasi fisika dan kimia nutraceutical ya? Di antaranya adalah kita bisa melihat ukuran partikel, bentuk larutan, stabilitas maupun struktur molekul ya. Pengetahuan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin melakukan pengembangan formulasi ya dan menemukan suatu produk yang efektif serta aman ya. Karena itu kita perlu memahami suatu karakterisasi dari fisika kimia. Berikutnya adalah terkait bioavailabilitas dan efikasi ya. Dalam hal ini kita bisa terbantu ya di dalam memahami faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi bioavailabilitasnya beserta efikasinya di dalam tubuh manusia ya. Bisa saja dalam hal kelarutannya, ukuran partikel, dan interaksi dengan molekul laut dan molekul lain. Ya. Maka hal ini diperlukan pengetahuan tentang karakterisasi fisika dan kimia nutraceutical. Kemudian berikutnya adalah terkait formulasi produk. Ya. Kenapa kita memahami karakterisasi fisika dan kimia dari suatu nutraceutical tentunya adalah berkaitan dengan formulasi produk juga ya. Karena dengan mengetahui karakter dari sifat fisika dan kimia suatu nutraceuticalnya, kita bisa dapat menentukan metode formulasi yang cocok ya, yang nanti digunakan ataupun yang efektif yang nanti digunakan. Seperti contohnya adalah apakah perlu nanopartikel ataupun dengan penggunaan liposom dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya manfaat yang lain adalah terkait kualitas dan keamanan produk ya. Jadi kita mengetahui karakteristik dari sifat fisika dan kimia juga dapat membantu mengidentifikasi apakah ada kontaminan ya atau bahan tambahan yang tidak diinginkan. Oke, kemudian berikutnya adalah eh, terkait juga manfaat kita mengetahui karakteristik sifat fisika dan kimia adalah terkait penelitian dan inovasi. Dengan kita mempelajari karakteristik fisika kimia, kita akan dapat mampu mengidentifikasi khususnya peneliti ya. Bagi peneliti ya kita bisa mengidentifikasi dan mengembangkan senyawa bioaktif yang baru tentunya dan memiliki manfaat kesehatan yang lebih baik. Uh, Kemudian terakhir adalah terkait manfaat yang lain adalah edukasi dan komunikasi ilmiah. Ya, ini biasanya dapat bermanfaat khususnya untuk profesional kesehatan ya. Karena dalam memahami karakteristik yang saya sebutkan tadi ya, karakteristik fisika dan kimia dari suatu produk ya nutraceutical, si profesional kesehatan maupun peneliti itu dapat menyampaikan informasi yang tentunya akurat yang memang berbasis evidence ataupun berbasis bukti ya, yang sehingga kita bisa melihat apakah ada manfaat dan resiko nutraceutical pada konsumen dan masyarakat pada umumnya. Ya, itu adalah tujuan kita perlu memahami karakteristik dari sifat fisika dan kimia nutraceutical ya. Yang pada intinya nanti yang bisa kita garis bawahi adalah bagi peneliti maupun pengembang produk maupun tenaga kesehatan ya profesional ya bisa dapat lebih memahami sifat-sifat nutraceuticalnya ya, sehingga bisa dapat
mampu memberikan informasi yang tepat, yang akurat, memberikan manfaat yang baik ya. Kemudian juga mampu mengembangkan produk yang tentunya bisa lebih saja efektif, kemudian bisa mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia ya. Itu adalah kenapa kita perlu memahami suatu karakteristik dari sifat fisika dan kimia suatu nutrastikal ya, baik itu bahan baku ataupun produk jadi. Oke, sekarang kita bahas karakteristik fisika itu apa saja ya dari suatu nutrastikal ya. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran partikel ya. Karena kita mengetahui bentuk dan ukuran partikel ini bisa dapat mempengaruhi kita mengetahui kelarutan, penyerapan maupun bioavailabilitas. Dan teknik yang biasa yang dilakukan untuk mengidentifikasinya adalah seperti teknik mikroskopi elektron, baik itu yang struktural maupun yang transformasi ya. Kemudian menggunakan sinar X ya untuk melihat bentuk dan ukuran partikel. Ya nanti akan kita bahas nanti pada teknik analisa ataupun identifikasi dari produk nutrastikal ya nanti ya pada materi berikutnya. Kemudian sifat fisik apa lagi yang bisa dilihat yaitu warna dan tekstur ya. Warna dan tekstur ini berkaitan di dalam memberikan penampilan ya produk jadi ataupun produk akhir dan juga terkait penerimaan dari konsumen ya. Dan warna-warna ini ya maupun tekstur itu bisa diukur ya dengan penggunaan untuk warna dengan spektrofotometri, kalau untuk tekstur diukur dengan alat uji tekstur dan analisa reologi. Kemudian apalagi yang berupa fisik ya, yaitu diantara kelarutan dan distribusi koefisien. Di mana kelarutan nutrastikal dalam berbagai pelarut ya seperti air maupun pelarut organik ini memberikan suatu nilai ya, nilai distribusi koefisien, di mana kita bisa melihat ataupun mengukur jika kita mendapatkan nilai ini ya, kita dapat mengevaluasi suatu bioavailabilitas dan formulasi produk. Metode yang digunakan biasanya titrasi dan spektrofotometri untuk mengukur kelarutan. Kemudian stabilitas ya, bentuk yang perlu kita pahami dalam fisik ya, yaitu stabilitas. Kita dapat menentukan kita mengetahui stabilitas sehingga kita dapat menentukan kondisi penyimpanan maupun cara pengemasan yang optimal ya. Kemudian berikutnya sifat fisik lain adalah morfologi dan struktur kristal ya, di mana terkait bioavailabilitas ya kita memahami fisika ini ya. Kemudian sifat mekanik ya. Kalau sifat mekanik apa yang bisa kita dapatkan adalah kita dapat mengetahui kekuatan kepadatan ya ataupun kompresi maupun variabilitas ataupun keregasan ya. Nah, ini penting banget ya untuk mengetahui sifat fisika ini di dalam pengembangan formulasi khususnya formulasi padat ya seperti tablet maupun kapsul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, belum ada ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui tadi karakteristik fisika, sekarang kita akan mempelajari karakteristik kimianya secara nutrasikal ya. Tujuan dari kita memahami karakteristik kimia ya kurang lebih tadi seperti saya sebutkan ya di awal adalah untuk memahami sifat maupun efektivitas dari produk kita untuk memastikan secara keamanan maupun kualitas produk kita. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam aspek karakteristik kimia? Pertama adalah tentunya secara identifikasi komponen aktif ya itu memang benar yang ada di dalam produk kita ataupun senyawa ya yang bertanggung jawab atas aktivitas biologis itu memang benar berasal dari senyawa bioaktifnya ya. Nah, makanya perlu diidentifikasi komponen aktifnya. Ditambah lagi untuk memastikan lagi berapa konsentrasinya yaitu dengan analisa kuantitatifnya. Kemudian bicara analisa kualitatifnya apakah memang benar yang dimasukkan ke dalam suatu bahan obat ya itu memang benar-benar bahan aktifnya berupa bioaktif atau bahan-bahan tambahan lainnya. Makanya diperlukan analisa kualitatifnya. Berikutnya adalah studi stabilitas ya yang memang dilakukan untuk melihat apakah ada kestabilan yang tidak baik ya selama penyimpanan maupun olahan. Kemudian yang terakhir adalah adanya suatu interaksi antar komponen. Ya, kita mengetahui
karakteristik secara kimianya adalah apakah ada interaksi antar komponen, sehingga kita bisa melihat apakah ada interaksi antara komponen aktif maupun dengan bahan tambahan lainnya, ya. Sehingga kita bisa mempelajari apakah ada suatu sifat dan aktivitas interaksi ini antara produk bahan aktif ya dengan bahan tambahan. Oke, itu yang terkait karakteristik kimia ya dari apa namanya produk bahan baku ataupun produk jadi dari nutraceutical. Oke, mungkin saya rekap lagi supaya kalian bisa memahami pemahaman di dalam perkuliahan ini ya. Jadi materi kali ini kita memahami beberapa karakteristik yang digunakan ya untuk melihat baik sifat fisikanya maupun kimianya ya. Kita bisa mengetahui manfaat, kita mengetahui sifat fisika dan kimianya dari suatu produk kita, khususnya nutraceutical. Kemudian pembentuk dari sifat fisika itu apa saja ya, mulai dari bentuknya, ukurannya, kemudian tadi warna, tekstur, bioavailabilitas dan lain-lain. Kemudian kalau dari sifat kimianya ya, mulai dari identifikasi senyawa aktifnya, kemudian analisa kualitatifnya, analisa kuantitatifnya seperti itu dan lain-lainnya, dan interaksi. Ya, jadi materi ini adalah untuk melihat untuk mengetahui atau memahami karakteristik yang memang nanti akan membantu suatu produk ya, baik itu bahan baku maupun produk jadi dari nutraceutical ya. Khususnya mungkin terkait pengembangan produk ya, memang harus mengetahui sifat dan fisika dan kimianya dari suatu produk tersebut ya, supaya dalam pengembangan ataupun inovasi-inovasi produk baru bisa memberikan produk yang berkualitas dari sisi keamanan dan efektif ya, dan tentunya efek samping juga minimal ya. Nah, ini ada studi-studi ya, mungkin tidak saya jelaskan secara detail di sini mengingat waktu ya. Mungkin bisa kalian baca saja ya. Yang intinya dalam studi-studi ini memberikan suatu gambaran ya, bahwa dengan mengetahui suatu karakteristik dari sifat fisika dan kimia suatu bahan aktif tersebut, kita bisa memodifikasi ataupun membuat suatu preparat atau sediaan yang dinilai cukup memberikan manfaat yang baik ya, dibandingkan tanpa diberikan suatu teknologi di dalamnya ya. Oke, mungkin itu saja yang materi ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Halo? Belum Pak, belum ada Pak. Oke, jadi materi yang karakteristik fisika dan kimia cukup. Sekarang kita masuk ke teknik analisis nutraceutical ya, di mana tadi sudah saya sebutkan juga ya pada paparan di karakteristik ya, digunakan juga teknik-teknik analisa ini. Kelihatan kah? Kelihatan Sudah Pak. terlihat? Oke. Oke, teknik analisis nutraceutical. Tadi sudah saya bahas sedikit bagaimana kita mengidentifikasi ataupun melakukan suatu pengujian dari bahan baku maupun produk jadi ya, nutraceutical. Oke, biar lebih interaktif ya, nanti saya minta dari kalian membaca beberapa kalimat ya. Oke, pengertian makanan fungsional ya. Kenapa disebut makanan fungsional? Karena saya bilang nutraceutical itu di BP POM atau di kita itu tidak dikenal ya, belum dikenal saat ini. Lebih ke arah suplemen kesehatan ataupun pangan fungsional ya. Ini definisi yang diambil di dalam pengertian di BP POM ya. Pangan fungsional adalah merupakan pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi biologis tertentu di luar fungsi dasarnya ya. Nah, ini disebut pangan fungsional yang nanti bisa digunakan ataupun disamakan dengan penggunaan teknik-teknik analisanya ya secara nutraceutical. Oke, saya mohon dibantu dibaca Iskandar Hakim teknik analisis nutraceutical ya, yang warna merahnya aja dibaca. Metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi
mengukur dan mengevaluasi kandungan nutraseutikal dalam bahan baku dan produk jadi. Oke, thank you. Ya, Iskandar, seperti yang tadi disampaikan ya, teknik analisa nutrastikal adalah merupakan suatu metode maupun prosedur ya yang memang digunakan baik untuk mengidentifikasi ataupun mengukur ataupun mengevaluasi kandungan nutrastikal baik dalam bahan baku maupun produk jadi ya. Ini seperti yang tadi kita bahas tadi ya, berkaitan dengan sifat dan fisika dan kimia dari suatu nutrastikal ya. Ada berapa teknik-teknik analisa yang digunakan. Nah, diantaranya ada 3, yaitu yang pertama adalah kromatografi, spektroskopi, dan teknik imunoassay. Nanti kan kita bahas satu-satu. Ya. Mungkin saya dibantu Azahira Salsabila. Kromatografi dibaca, tolong. Kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase stasioner dan fase gerak. Oke, thank you. Ya, Azahira, thank you. Jadi saya ulang lagi ya, teknik analisis nutrastikal itu ada beberapa teknik, diantaranya adalah kromatografi, spektroskopi, dan teknik imunoassay. Nanti kita bahas. Nah, yang tadi dibicarakan oleh Azira adalah kromatografi. Ya, mungkin saya tekankan di sini, suatu teknik kromatografi ini digunakan ya untuk memisahkan komponen ya di dalam bahan baku ataupun produk jadi tersebut berdasarkan perbedaan afinitas ataupun berdasarkan perbedaan ikatannya. Karena di dalam spek kromatografi ini menganut kelarutan ya. Jadi ada fase gerak ataupun fase stasioner ini akan dilihat ya. Nah, teknik-teknik ini digunakan menggunakan kromatografi gas ya, HPLC, kromatografi yang lebih baik lagi yaitu UHPLC atau kromatografi cair ultra kinerja tinggi ya, atau ultra high liquid chromatography ya, kromatografi sorry. Nah, ini adalah suatu teknik yang dilakukan untuk melihat ataupun menguji ataupun mengukur ataupun mengevaluasi dari bahan baku nutrastikal. Oke, berikutnya adalah teknik dengan menggunakan spektroskopi ya. Mohon dibantu Selina, Melinda, spektroskopi. Untuk spektroskopi melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa dalam sampel. Oke, thank you. Udah, thank you. Ya. Thank you, Sally. Jadi berbeda dengan tadi kromatografi berdasarkan afinitas dalam ikatan. Kalau spektroskopi ini melibatkan antara radiasi elektromagnetik dengan sampel tersebut, yang dimana memang sudah ada apa istilahnya koefisien tertentu yang bisa melihat atau mengukur suatu konsentrasi senyawa di dalam sampel. Ya. Nah, biasanya menggunakan suatu alat ya, yaitu menggunakan namanya spektroskopi serapan atom, spektroskopi massa, spektroskopi ultraviolet tampak ataupun ultraviolet visual, dan spektroskopi inframerah ya. Oke, thank you Sally. Kemudian imunoassay, tolong dibantu ayo dia. Imunoassay adalah teknik yang menggunakan antibodi untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa tertentu dalam sampel. Oke, thank you. Thank you ya. Jadi ada satu teknik lagi yang menurut saya yang terbaru ya, yang lebih secara akurat ya, yaitu imunoassay. Ini menggunakan suatu senyawa ataupun larutan ataupun enzim ya, di mana enzim ini disebut enzim link immunoabsorbent assay atau disingkat ELISA ya. Ini biasa digunakan juga sebagai analisa ya di dalam nutrastikal ya. Jadi menggunakan enzim. Oke, kemudian berikutnya contoh dan penggunanya ya. Untuk kromatografi penggunaannya bisa saja luas ya. Nah, ini ada contohnya ya, analisa kurkumin dalam kunyit menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC ya. Ini menggunakan teknik HPLC. Oke, kemudian menggunakan spektroskopi yaitu dengan melakukan analisa
teknik yang saya sebutkan tadi. Ya, yang paling terbaru ya tentunya yang tadi immunoassay ya. Tapi secara cost tentunya lebih mahal ya. Oke, yang terakhir ya, yaitu metode titrasi. Saya rasa Anda skala lab pun bisa melakukan metode ini ya, metode titrasi. Tolong dibaca, Florita bisa dibantu titrasi. Bisa, Pak. Ya. 4. Metode titrasi. Titrasi adalah teknik analisis kuantitatif yang melibatkan penambahan larutan standar dengan konsentrasi diketahui ke sampel yang akan dianalisis, hingga mencapai titik ekuivalen. Titrasi Oke, digunakan thank you, Florita. Ya, tadi sudah disebutkan ya sama Florita, thank you. Jadi titrasi adalah merupakan suatu teknik analisa yang dimana secara konsepnya adalah menambahkan larutan ya standar dengan konsentrasi supaya kita bisa melihat mengukur kadar konsentrasi tersebut ya. Saya rasa ini bisa lakukan skala lab ya. Saya rasa saya juga nggak tahu. Saya rasa sih di praktek saya rasa Anda sudah melakukan ya. Metode titrasi Anda sudah pernah belum? Sudah melakukan, sudah pernah melakukan. Saya rasa sih pernah ya. Kalian S1 kan, harusnya udah ya. Titrasi udah tahu ya, mengukur kadar konsentrasi. Pernah melakukan? Udah, Pak. Udah ya. Udah sering. Ya, kalau kromatografi? Kromatografi? Udah, Pak. Pernah, Udah. Pak. Spektro? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya mungkin yang immunoassay belum ya kali ya. Belum kan? Ya, karena itu memang itu high techno dan memang mahal costnya. Oke, saya rasa mungkin itu saja ya. Sisanya ini hanya detail-detail apa saja nanti yang terlibat istilahnya di dalam prakteknya ya, penggunaan teknis ya. Jadi menurut saya tidak perlu saya paparkan di sini ya, tinggal kalian baca saja. Ada pertanyaan kah di materi ini? Oke, mungkin saya belum rekap ya, jadi saya rekap untuk di materi ini ya. Jadi di sini kita mengetahui teknik-teknik yang dilakukan atau digunakan di dalam mengukur, mengidentifikasi ataupun mengevaluasi dari suatu produk ya, baik bahan baku maupun produk jadi dari nutraceutical ya. Tadi udah kita bahas, yaitu ada spektro, ada kromato, ada yang terbaru adalah immunoassay, ditambah yang titrasi. Menurut saya titrasi pun juga teknologinya lama ya seperti itu. Nah, tinggal kalian baca detailnya saja di dalam materi ini. Oke, ada pertanyaan kah? Halo? belum ada, Pak. Oke, yang cowoknya ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, thank you. Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya absen saja ya. Oke, karena minggu lalu saya tidak hadir, jadi saya anggap kalian absen semuanya. Jadi saya absen pada minggu ini saja. Tolong sebutkan nama ya ketika saya absen. Misalnya Anita hadir ya. Anita Rahman. Anita hadir, Pak. Muhammad Romli. Hadir, Pak. Muhammad Romli. Hadir, Pak. Tolong sebutkan nama. Ini saya nggak tahu nih yang nyebut Romli atau siapa. Karena saya harus lihat lagi. Muhammad Romli hadir. Hadir, Pak. Ini yang bicara Muhammad Romli itu siapa? Saya harus ngecek lagi. Ya. Harus sebutin nama ya. Iya, Karena Pak. Muhammad Romli, Pak. Ya, hadir ya. Masih biar memastikan bukan temennya ya. Oke, Muhammad Romli hadir. Yusnia. Yusnia biasanya kelas pagi. Oke, berarti nggak hadir ya. Ayo dia. Ayo dia hadir, Pak. Fahmi, Rizky, Fahmi hadir, Pak. Florita, Florita hadir, Pak. Ananda,
Nanda hadir, Pak. Iskandar Hakim, Iskandar hadir, Pak. Nia Febriana, Nia Febriana hadir, Pak. Azahra, Azahra hadir, Pak. Azahira, Azahira hadir. Mutiara, Mutiara hadir, Pak. Septia Wafa, Septia hadir, Pak. Stelinia. Selinia hadir, Pak. Oke, yang hadir adalah Yusnia Rahmayani ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, mohon maaf keterlambatan saya. Kemudian ini menjelang buka puasa ya, kami perlu persiapan juga bagi menjalankan ibadah puasa. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, sampai ke buka nanti ya. Yang bagi yang bekerja, selamat bekerja. Yang mau menuju pekerjaan, hati-hati ya. Itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari saya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.